Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya? Lo bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kau sebut nama Allah terus menerus dan tak berhenti, maka kasih dan sayangnya pun menyatu denyut nadi dan darahmu. Oh, tiada yang kau rindu dan kau cinta selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kau sebut nama Allah dengan nafas dan cangkemmu, oh, maka kasih dan sayangnya merasuk seluruh jiwa dan ragamu. Tiada yang kau rindu dan kau cinta selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kencang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada yang kau rindu dan kau cinta selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia nih. Ya. Saya paling gedeng kalau uang itu senengannya bid'ah wong liya. Jenengan kalau sampai SDP tahan orang lain, wong ngusulono. Dapuran iki ya bid'ah. Ora ana ning jamane Kanjeng Nabi. Ya. Kalau sukanya bid'ah-bid'ahan, enggak usah ikut-ikut. Mengapa? Karena kita berkomitmen dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengobati, bukan menyakiti. Dakwah itu menenteramkan, bukan menyeramkan. Dakwah itu memuliakan, bukan menghinakan.
Dan yang paling penting dakwah itu membahagiakan, bukan membahayakan. Jadi kalau diajak pengajian, kumpul, loh, kiai ini Kiai Haji Sujiwo Tejo Antang Budal. Karena pasti membahagiakan. Wah, ditungake mlebu surga kabeh ini menenteramkan. Wah, ana lagune, ana musike, ana puisine. Wah, ini menyenangkan, bukan menegangkan. Itulah kerja dakwah, itulah kerja kebudayaan. Mengapa disebut ngaji budaya? Karena Mas Tejo saya nggak bisa ngaji kitab. Terus ditulungi karo Gus Mat, wis ngaji budaya wae wis. Tapi peran budaya ini sangat penting. Jangan sampai kita ndeles ngaji Qur'ane tapi kelangan maca pate. Ya. Fasih sastra Arab, kelangan sastra Jawa. Ya. Itu penting, itu yang dikampanyekan, itu yang digaung-gaungkan oleh Nahdlatul Ulama, terutama sejak Muktamar yang ke-33 di Jombang, Agustus 2015. Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan mazhab baru, bukan sekte baru, bukan aliran baru, bukan. Saya sempat heran kenapa kok dulu Islam Nusantara itu dipermasalahkan. Padahal Islam Nusantara itu bukan yang pertama loh. Sebelum Islam Nusantara sudah ada Islam negeri, ya, itu UIN itu, ya, Universitas Islam Negeri loh, gak ngomong. Sebelum Islam negeri, selain Islam negeri masih ada Islam terpadu, ya, SDIT itu ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu, gak masalah. Kok giliran Islam Nusantara jadi masalah tuh, masalahnya di mana? Padahal itu sesungguhnya ikhtiarnya para alim ulama, para kiai, para gus, para nyai, para ning untuk merukunkan, untuk menyatukan, untuk melanggengkan antara agama dan bangsa. Agama dengan segenap ajarannya, bangsa dengan segenap budayanya. Islam itu kan ajaran samawi. Kebudayaan Nuswantara itu ajaran Arabi, kelangitan dan kebumian dipertemukan dalam diri manusia, diolah menjadi rasa. Itulah kecerdasan rasa. Nah, kalau kita merunut sejarah turunnya Islam di Jazirah Arab, ketika itu kan Arab sedang jahiliyah ya. Jahiliyah itu kan rusak ya. Jadi kalau jenengan ke Arab-Araban, jenengan ke sampean tuh yang saya ngomong ya. Kita sudah punya ajaran-ajaran yang tinggi adiluhung. Nanti Mas Tejo akan menerangkan tentang sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Kita punya prinsip-prinsip yang baldatun thayyibatun walaupun wawur itu ada, gemah ripah loh jinawi. Ya. Bangsa Arab punya aksara Arab, kita punya aksara Bono Coroko. Dan kekayaan aksara adat Nusantara sungguh banyak sekali. Islam Nusantara itu ikhtiar untuk menyadarkan kita bersama bahwa alhamdulillah saya dilahirkan sebagai manusia Nusantara. Semoga nanti diwafatkan sebagai manusia Islam. Jadi antara Islam dan Nusantara menyatu. Khususnya Jeporo. Jeporo ini bukan kota kecil loh, sedulur-sedulur. Ini kota besar sekali. Ada R.A. Kartini, ada Sosro Kartono, ya, ada Kalinyamat, ada Ratu Sima, ada horok-horok, wah tadi ngicip di horok-horok. Tadi Kiai dalam menerangkan horok-horok kesuwen. Mas Tejo gak tertarik belas. Sampean salah promo nih. Pripun Gus? Horok-horok marake ngene. Langsung jaluk. Padahal wis ngene guys, nyekel mic lho. Iya ya. Horok-horok istimewa. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk horok-horok. Banyak sekali manusia-manusia luhur, adiluhung, tinggi derajatnya di mata manusia maupun di mata Allah.
lahir dari Jepara, kawasan Jepara. Justru dari ikhtiar-ikhtiar kita saat ini mengadakan majelis-majelis seperti ini, kita harus mulai bertanya. Setelah Kartini, setelah Sosro Kartono yang menguasai 75 bahasa kalau nggak salah. Ya. Kemudian setelah Ratu Sima, setelah Kalinyamat, siapa lagi manusia dari Jepara yang bisa diperhitungkan? Yang akan muncul lagi ke permukaan dan mengukir sejarah Nusantara. Setuju betul nih? Nah, jadi ilmu rasa, adab, akhlak, tata krama atau apapun namanya itu ilmu mengolah diri kita sendiri. Harus dimulai dari memahami siapa aku. Saya sering ditanya, Mas Gus, Allah itu ada di mana? Jawaban saya, lah sampean ada di mana? Karena tanpa sampean mengetahui ada di mana, pola ukurnya bagaimana? Cara mengukurnya terus bagaimana? Contohnya, Mas Tejo ada di mana? Karena saya ada di sini, maka Mas Tejo ada di kanan saya. Karena saya mengetahui di mana berada diri saya sendiri, saya bisa menjadi tahu di mana keberadaan Tejo. Jenengan tanglet Allah wonten pundi, golek ana awakmu dhewe sik. Aku bukan barat, aku bukan timur, aku bukan utara, aku bukan selatan. Aku tepat berada pada diriku sendiri. Dan akulah penentu segala penjuru. Diarani ngarep krana aku nang kene. Iki disebut buriku. Iki disebut tanganku, iki disebut kiwaku. Krana aku sing nentokake. Maka falsafah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu menjadi kontekstual, menjadi relevan. Jenengan sinau bab Muhammad SAW penting sekali. Tapi jangan pernah tidak belajar tentang dirimu sendiri. Sinau dan silsilahmu piye? Sak pendhuwur tekan ngendi? Sinau dan piye? Dhisik sampean dilairke. Dinane apa, pasarane apa, wetone apa. Dihitung kabeh kanthi apik, belajar tentang dirimu sendiri. Untuk apa? Untuk menemukan Tuhan. Karena tidak ada yang sepele dalam kehidupan. Allah itu Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Subhanaka faqina adzabannar. Allah gak nyipta sing barang sia-sia, gak ono sing muspro sia-sia. Semuanya memiliki murad maksud, memiliki hikmah, memiliki makna. Kita saja yang bodoh, tidak mau belajar. Nah, kalau kita mau mempelajari kedirian kita sendiri, wong Jepara ngerti Jepara dhewe. Ora perlu khawatir dikepung, dikupeng pabrik pira wae ora bakal kelangan Jeparane. Jadi yang menghilangkan tanah lahir kita adalah kita sendiri. Globalitas itu akan menggerus lokalitas, mau bagaimanapun. Modernitas akan menggerus identitas. Tapi kita tidak bisa menahan laju globalitas dan modernitas. Kita sendiri yang harus menjaga lokalitas dan identitas kita. Ngoten nggih. Pembuka dari saya kembalikan kepada saudara penyair Amar Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dikembalikan ke saya dan saya persembahkan kepada Mbah Sujiwo Tejo. Semoga. Ya, kalau tadi saya dibilang ahli surga itu sudah jelas. Karena ketika Gus Chandra tadi nyanyi Bismillahirrahmanirrahim, itu yang melatih paduan suaranya saya. Kamu bisa bilang Gus Chandra itu manusia macam apa? Lagune dhek dhewe lho. Latihan dhek nang jopo, aku karo dhek berjam-jam di dalam. Kalau mereka itu coba dulu, kurang ngopo coba aku untuk mengajari Bismillah
ada 2 jam ya dia. Kalau mereka berarti aku kan ngacengan wong kan. Dia nggak ikut, aku sih ngajari. Nanti ada lagu lainnya lagi itu, lagu dinuku. Aku yang ngajari kan. Manusia macam apa ya? Lagune dhewe aku sing ngrekoso. Tapi jebul pas ketemu lagu mau ketemu belangku. Soalnya aku sing ngayu. Aku ini kelemahanku 2, sira mengajengan aku ini gak iso ndelok Gusti Allah karo gak iso ndelok wong wedok. Wong tadi ditanya orok-orok itu rasanya kan gerejel-gerejel kan. Orok-orok itu rasanya kayak apa? Jujur, gimana Mbak Tejo? Rasanya kayak itil loh. Loh, nek sing durung kawin aja ya. So nek wis akad nikah, rasakno jadi kenapa Jeporo disanjung sama Gus Chandra? Semua orang di kota lain yang belum menikah durung nate ngrasakno kuwi. Untuk laki-laki Jepara belum menikah wis iso ngrasakno kuwi lewat rasane orok-orok iki. Kenyil-kenyil iku grenjel-grenjel. Jadi Gus Amar bilang pentingnya rasa, Gus Chandra pentingnya golek aku. Itulah sebetulnya yang ingin saya share lewat lagu Ingsun. Aku orang mikir Gusti Allah, nanging aku nunggang rasa ngadhuwur. Nunggang rasa ngenering pagayo mungin gadung merambat kerambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati asana berbes milih banyu saking langit tibeng kedung lumbeng baing pangkon anut nyemplung lelakonnya urip cuma mloros ati labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik solana saling selakan manungso empan papan sasolah prawan
esok sore rino sangine ajur-ajur jikanan labai Allah labai salahku selama ini kakek takon nang kiai, aku kakek takon nang pastor, kakek takon nang biku, kakek takon nang biksu, kakek takon nang guru, kakek sowan nang mereka, tapi aku lali sowan marang awakku dewi. Dan jangan gue kabel gading. Al-Quddus Al-Maliku Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Aziz Al-Muhaimin Al-Mu'min As-Salam. Ketika aku bilang Al-Quddus, aku tidak membayangkan sesuatu yang suci. Aku bahkan membayangkan sampah itu kudus karena begitu diolah dia menjadi pupuk. Begitu juga ketika aku melihat pelacur, aku melihat dia kudus karena tanpa pelacur kita tidak mendapat ayat kauniyah betapa susahnya menjadi pelacur. Tanpa ada pelacur saya tidak bisa membayangkan bahwa beras akan sampai kepada kita karena beras melalui transportasi dan yang menghibur orang-orang transportasi adalah pelacur, bukan ibumu. Maka salah satu syarat juga anak-anak, kalau kamu berdoa, berdoalah kepada pelacur juga, karena tanpa itu mungkin beras itu tidak sampai ke kamu. Itulah Al-Quddusu. Ketika aku mendengar Gus Chandra tadi bilang aku di sini, ketika aku bilang Al-Quddus, aku ingin membayangkan semoga kekotorannya Sujiwo Tejonya menjadi pupuk juga untuk kalian. Semoga aku Al-Maliku juga aku menguasai bidangku sendiri. Semoga aku nanti bisa dijelaskan di tengah-tengah sama Gus Ahmad sama Gus Chandra. Saya sambil melanjutkan. Kalau ada ide tolong jelaskan, karena yang saya bayangkan 99 Asmaul Husna itu harusnya ada di kita sendiri. Kita harus yang Al-Qobi itu yang menyempitkan, ada beberapa orang disempitkan kayak Pandita Durna itu disempitkan si Berantasena itu, tapi ditinggikan Ar-Rafi itu juga, tapi Al-Khofi itu direndahkan juga, kadang-kadang Al-Hadi diberi petunjuk, kadang-kadang disesatkan juga. Pacaran karo itu mesra, kadang-kadang pacarannya disesatkan. Oh, toko Indomaret itu dekono dikuyoni, disesatkan, tapi semua dalam rangka Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Quddus Al-Maliku Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Azizu Al-Muhaiminu Al-Mu'minu As-Salamu. Gus Chandra kalau ada ide mau nambahin monggo dengan ngomongnya. Al-Bahari'u, kita harus punya rencana, tapi rencana aja nggak cukup, kita harus al-musyawwiru, mewujudkan rencana itu. Al-Bari'u Al-Khaliqu
al-Qahharu al-Wahhabu al-Ghaffaru al-Musyawwiru al-Qabidu al-Alimu al-Fattahu. Kita harus membuka. Ar-Razzaku, kita harus memberi rezeki pada orang. Aku dapat rezeki dengan honor ini, dan honorku nanti mudah-mudahan beri rezeki buat keluargaku, buat teman-temanku. Al-Mu'izu Ar-Rafi'u, meninggikan. Al-Khafidu, merendahkan. Al-Basitu, melapangkan. Al-Hakamu Al-Basyaru As-Sami'u Al-Mudhillu, menyesatkan. Al-Halimu Al-Khabiru Al-Latif, lembut. Al-Adlu siapa saja yang menghadirkan cinta padaku, kekasih Allah. Siapa saja yang mengekalkan rindu dalam kalbu, asma Allah, asmamu sendiri, asma Allah, lahir batinmu sendiri. Al-Aliyu Asy-Syakur Al-Ghafur Al-Azimu. Al-Hasibu, menghitung, yang maha menghitung. Al-Hasibu Al-Muqitu Al-Azimu Al-Hadu Al-Batinu Al-Zahiru Al-Akhiru Al-Awwalu Al-Tawwabu Al-Barru Al-Muta'ali Al-Wali. 99 asma Allah yang satu, namamu sendiri. Allah hadir dimanapun, Allah ada dimanapun, Allah maha segalanya, maha kasih dan sayang. An-Nafi'u, kita harus memberi manfaat. Ad-Darru, memberi mudarat juga. Asli ya benar. Ternyata paradoks semua. Yang tidak ada paradoksnya cuma Rahman Rahim. An-Nafi'u Ad-Darru Al-Mani'u Al-Muhdi Al-Hadi Al-Wati'u Al-Baqi Al-Rahman.
nyunyuto marang haradaning kalbu dihen raga jiwa cipta rasa kaki mangkono alul tinemu mangke nugrahane mano sucine tanpa banyu berwuduknya tidak dengan air nanging amung mengurangi hartane nafsu berwuduknya mengurangi hawa nafsu diin rogo jiwa cipta rasa kaki sembahyangnya batin sembahyangnya rogo ciptaan hati mangkono lamun tinemu begitulah cara kita orang Jawa dan disitulah kita ketemu Sang Hyang Manon Allah. Di ujung malam temaram bertabur wirid, seorang guru bersila bersama murid. Asma Tuhan mengalun sahut bersahut, nasut mesra dalam asmara lahu. Sang arif lirih bermunajat ya Ghafur, sang murid pun menyebut sampai ya Sabur. Asmaul Husna bergema dan berdebur, 99 nama agung. Mursyid makin larut dalam berzikir, sang murid pun semakin dalam berpikir. Karena sang murid tak bermaksud mengganggu, diam dia bersabar untuk menunggu. Syekh habiskan doa serta wiridnya, lalu ia berbalik pada muridnya. Hai siswa, hai murid yang nal haram, dengarkanlah agar kelak tiada sesat. Nama ke-100 yang engkau cari itu tersimpan rapat di dalam diri. Renungkan kembali engkau siapakah, bisuratin ini Tuhanmu bertitah. Asma adalah zat yang telah menjelma, dari kesunyian dia pun menggema. Sang Ghaib mutlak yang yara wala yura bersurat dalam dirimu alas sara. Kalau kau berjalan menebar kasih, menaburkan rahmat tanpa pilih kasih. Kalau kau berkhidmat dalam tutur laku, kalau engkau fana saat bilang aku, kalau engkau dapat mengganti yang raib, bagi seluruh manusia kau tutup aib. Kalau engkau membangun hati yang hancur, kalau engkau seka tangis yang terkucur, kalau di hadapan teman atau musuh kau mengasih, kau mengasah, kau mengasuh. Fi qulubul mu'minin istanamu, kafirin bila datang pun kau jamu. Di titik terjauh yang paling sesat, pada Tuhan kau bimbing untuk melesat. Biarpun kal an'am dan balhum abal, kau gembala mereka sebelum ajal. Takarrub bin nawafil tentu kau ingat, hatta hubbuhu janji yang terikat. Telingamu akan jadi telinganya, dari matamu akan terpancar matanya. Kalau kau berjalan orang yang melihat, pada Tuhan mereka jadi teringat. Kalau dirimu ini bukan kau lagi, hanya ada Tuhan, bukan kau lagi. Syair dari Singosari. Dari Singosari sebelum Islam masuk. Ring angin begi yoga kiteng sakala, engkau jelas bagi mereka yang tidak melihatmu. Ring angin begi yoga kiteng sakala, engkau jelas bagi mereka yang tidak melihatmu. Katemu tamari kasitan katemu, engkau ditemukan oleh mereka yang tidak mencarimu.
As-saburu ar-rasyidu Dzul jalali wal ikram. Yang terakhir ke-100, sebut nama sendiri. Ingsun sejatine menungso. Jangan gak iso ngene. Jangan cuma pikiran gini, ngelakoni loh. Ngelakoni. Asu coba kan asu tenang, enggak. Ini antara kita, ojo dimuat di medsos, enggak, ini antara kita. Ya kita harus menerima, Mas. Oke, sebentar. Pengumuman pemilik EPV K411NN dan EPV K9056GL harap segera dipindahkan. Butuhnya pinter bagus. Itulah keindahan Islam. Kita harus menerima Sujiwo Tejo apa adanya. Saawak wis mlebu Islam kabeh, sing durung mlebu Islam cangkeme. Tapi itu lebih baik daripada sing mlebu Islam ming cangkeme tok tapi saawak ora ono sing mlebu Islam. Oke. Kalau saya Islam negeri, beliau Islam swasta. Masih diurus persamaannya. Tapi alhamdulillah kita bisa belajar dari beliau. Dulu insya Allah ahli neraka dulu. Sekarang insya Allah ahli surga. Oke, amin. Ya saya ngene-ngene ikut diopeni. Cak non gak kuat ngopeni. Saya tertarik mau coba itu tadi. Pagi judul mau coba. Sucine tanpa banyu. Monggo dibahas. Mung nyunyudo marang harganing nafsu. Dihin raga jiwa cipta rasa kaki. Mangkono lamun tinemu mangke nugrahane manon. Aku selalu merinding dengerin. Gambuh itu gambuh. Ya. Sabar. Suci ini tanpa banyu. Nggak bicara soal kesucian, bicara soal wudhu. Intisari dari ajaran Islam itu kan toharoh, bersuci. Kita bersuci selama ini menggunakan air. Ya, bayangkan berapa miliar muslim di seluruh dunia yang dalam satu hari wudhu minimal 5 waktu. Berapa air dihabiskan? Itu artinya kalau terjadi krisis air, krisis bumi, itu yang bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab umat Islam. Oke, wong iso mlebu neraka kira-kira ya. Kalau hanya mementingkan wudhunya sendiri, lupa mengelola air dengan baik, lupa mengelola kebersihan sungai dengan baik, mulai kehilangan sumur-sumurnya, air tanahnya, pohon-pohonnya, ora gelem nandur maneh, kabeh dadi pabrik lan sak piturute kabeh dadi perumahan komplek dan lain sebagainya. Yang bertanggung jawab umat Islam karena terbesar menggunakan air. Diingatkan oleh petuah Jawa bahwa wudhu itu bersuci itu ternyata tidak selalu menggunakan air, tapi dengan cara mengurangi
hawa nafsu. Mengenal diri itu juga mengenal apa sing diarani karo wong Jawa iku sedulur papat kalimo pancer. Mutmainah, supiyah, amarah, lawamah. Mutmainah itu nafsu kebaikan. Wibisana. Yang ternyata kebaikan saja masih menggunakan nafsu. Contoh yang paling sederhana jenengan budal sholat. Iku bener-bener lillah apa liyane. Ternyata seokeh liyane daripada lillah. Dorongannya mungkin untuk mendapatkan pahala, mungkin untuk Kalau aku mendapatkan tadi surga. ngajarin mereka nyanyi itu lillahi ta'ala. Yang 2 jam di dalam itu. Percaya guys. Mas Yo, walaupun beliau itu jenderal, tapi bagi saya kopral pelatih. Kopral pelatih arek-arek wis. Tak percayakan. Ternyata dalam berbuat kebaikan kita masih menuruti hawa nafsu. Belum mukhlisin alahuddin. Belum lurus berserah hanya kepada Allah. Saya kena godone pahala, kena godone surga dan sak piturute. Yang oleh Robiah al-Adawiyah, kira-kira surga iki ganggu konsentrasiku tak oblong. Supaya apa? Supaya lurus berserah hanya kepada Allah. Mesu budi, ya. Mengelola nafsu untuk menghasilkan budi pakarti yang baik. Mutmainah nafsu kebaikan. Supiyah nafsu kesenangan. Sarpa kenaga itu supir. Nafsu kesenangan, jenengan dandan ben ketok ayu, ben ketok ganteng. Sak piturute jenengan pengen duwe raja kaya, pengen duwe jabatan, kekuasaan, bersaing, berprestasi. Semua itu dorongan nafsu supiyah. Yang ketiga nafsu amaroh, paling ketok. Rahwan. Amarah itu angkara murka, ingin menguasai, ingin mengalahkan. Dan yang terakhir lawamah, Umbo Karno. nafsu keserakaan, sarwa rumangsa kurang. Sampeyan wis iki ora ketok ora krasa, sampeyan sunai wis 2 rakaat tambah petang rakaat tambah 6 rakaat tambah 8 rakaat, ternyata kena godone nafsu lawamah. Jenengan ngaji sak rukuk kurang 2 rukuk kurang 2 rukuk, iku hati-hati godone nafsu lawamah. Jenengan wirid 1000 tambah 2000 tambah 3000, hati-hati. Jenengan itikaf gak rampung-rampung gak gelem mulih nang omah, hati-hati iki lawamah. Sampai ono cerita zaman Nabi Muhammad SAW, delalah masjidnya kobong, melu kobong menungsani, ning ora mati-mati. Kumpul kabeh masyarakat iki ahli ibadah. Kok dia ngel-ngel sedone? Ono masalah opo karo masyarakat sekitar? Oh, iku ora duwe masalah wong uripe ning masjid. Ora tau gawe masalah. Ora mungkin jenenge menungso mesti duwe masalah. Mungkin karo ibune ditimbali. Oh iya ki anak ora ngerti tata, ora tau mulih, ora tau ngopeni wong tuane, mung ngurus gustine dhewe. Lali ngurus sejarahe, lali ngurus riwayate, lali ngurus keluargane, lali ngurus dirinya sendiri sehingga kehilangan kemanusiaannya. Perpaduan antara mutmainah supiyah amarah lawamah ndadekke manungsa sing semuci, yang merasa suci. Oleh karena itu tadi diingatkan oleh Mas Tejo lewat mocopat gambo tadi, bersuci tidak selalu dengan air wudhu, naikkan dari syariat ke tarekat, naikkan tarekat ke hakikat, naikkan lagi ke ma'rifat, bahwa bersuci itu juga bisa dengan menghapus, mengelola dengan baik, mengendalikan dengan baik hawa nafsu kita sendiri. Apa boleh? Aku nyambung jenengan terus. Jadi aku sering, aku juga sholat. Embuh kapan aku sholat, tapi embuh. Tapi nek poso aku seneng banget poso. Insya Allah aku disolatke bareng-bareng deh. Tapi aku sering ketok ini loh, kadang-kadang aku pertanyaan aku. Takbirnya bolak-balik wis. Ketoknya koyo mau, iki ketoknya durung ikhlas. Iki ketoknya durung ikhlas. Terus aku mikir, iku dek kok melu-melu dadi Gusti Allah ya. Sing menentukan ikhlas enggak ikhlas Gusti Allah. Dari
Dari mana dia tahu durung terus maneh? Itu loh pertanyaanku. Dia itu kan wis melo-melo dadi Gusti Allah. Mbok wis sekali dah lho. Mbok dibuat mungkin sih kurang. Loh, siapa yang menilai ikhlas enggaknya? Kan urusannya kono. Berarti dia melu-melu dadi Gusti Allah. Kambuku. Bener enggak, Gus? Itulah prasangka manusia. Tidak apa-apa. Yang sholat baik daripada yang tidak sholat. Saya sholat juga belum keluar sampai. Tapi yang perlu kita ingat sejarah turunnya sholat. Ini kan sih Kanjeng Nabi itu ternyata sholat dari sejak tahun pertama kenabian. Sudah diajari oleh Jibril alaihissalam. Alaihissalam itu gitu. Ini Allah bisa mulang ngaji. Ini salah sebenarnya. Diulang wudu, diulang sholat di Gua Hiro. Kena wajibnya sholat pagi dan sholat sore 2 rakaat. Tapi hanya untuk Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi hanya mengajarkan pada Siti Khadijah. Tidak disyariatkan kepada umat Islam sampai 10-11 tahun kemudian. Sampai terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Mengapa? Karena yang lebih penting dari itu kira-kira adalah dandani tauhid dhisik. Kalau tauhidnya belum lurus pada Allah, koyo dadine fawailun lil musallin. Bahkan lalai di dalam sholatnya. Wes sholat tapi isih nyolong sandal. Terusan itu. Wabilul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yes. Aku yang ngerti ayat itu. Oh, ya. Selama nyaran semangat-semangatnya ngapalke. Aku malah habis lali Mas. Bahwa yang lebih penting dari menjalankan syariat adalah menyiapkan pondasinya lebih dulu. Ketika ada ujaran, ada petua yang mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang pancangnya agama. Kira-kira Kanjeng Nabi ku lagi arep ngendika tentang rumah tiang pancangnya sholat. Dawuhe Kanjeng Nabi, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Mendirikan sholat dan bukan mengerjakan sholat. Itu bedanya jauh sekali Mas. Kalau mengerjakan kena fawailul lil musallin. Wis nindakake sholat ning tumindake isih padha karo sing ora sholat. Saya jadi teringat pertanyaannya Gus Dur ke penulis novel Ahmad Tohari. Ditakoni karo Gus Dur, Mas Ahmad Tohari, jenengan sholat boten? Sholat Gus. Pertanyaan Gus Dur benar. Pun di sholat ini. Ini kau mau kan? Ya mana? Tapi mana? Menarik. Terus jenengan syahadat boten? Syahadat ini ya satu alailah. Ya tapi mana syahadat? Itu pertanyaannya Gus Dur. Ya. Saya juga pernah ditanya, Gus, jenengan kok ora tahu kita sholat? Gus, kok Anda tidak pernah kelihatan sholat? Saya jawab, coba Mas catatannya dites, diperiksa lagi. Apakah ada syarat sah sholat harus kelihatan? Tidak ada, Gus, aman berarti ya. Tapi itu nanti yang lain, karena kita seringkali tidak bisa membedakan lagi mana hablum minallah dan mana hablum minannas. Diarani durung sholat, yang durung ketok sholat. Sing ngarani sapa menungso, bukan Allah lagi. Berarti aku kira-kira sholat ya. Kira-kira aku kira-kira aku kira sholat jangan aku itu tadi. Kira-kira aku kira sholat. Nyawang dapuran sampai ya. Ya. Jadi sholat itu mendirikan bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan kira-kira begini, yang belakang semoga kelihatan. Ini namanya mengerjakan sholat, selalu jatuh. Ini mengerjakan sholat, selalu jatuh sholat padha wae. Orang ana dawuhe mengerjakan sholat, yang ada itu dawuhe mendirikan sholat. Ben ora tiba carane ngene. Dikempet itu loh. Sholat sebagai tiang pancangnya agama didirikan dengan cara dikempet ngene. Ora bakal tiba maneh. Yen ora dikempet, jiglok.
Sholat itu tiang pancang. Maka kita harus bicara soal pondasinya. Pondasinya apa? Pondasinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi itu sebidang tanah yang kalaupun di dalamnya ada mineral, kalaupun dilempar bibit tumbuh subur tanaman, harus dikeruk habis. Dikeruk semuanya habis. Dan diganti Allah, diganti Rasulullah, ora kenal liyane kajaba Allah lan Rasulullah. Niki keruan kabeh, keruk. Ora ana liya kajaba asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi mengko sampean iso mendirikan sholat. Syahadat itu pondasinya, sholat tiang pancangnya. Puasa itu kan perihal menahan segala sesuatu supaya yang dari luar tidak masuk, yang dari dalam tidak keluar. Persoalan menahan itu apa? Poso. Jadi pondasinya syahadat, tiang pancangnya sholat, dinding penahannya puasa. Tapi yang di dalam harus tetap berhubungan dengan yang di luar berhubungan dengan yang di dalam. Harus ada pintu jendela angin-angin. Pintu jendela angin-anginnya adalah zakat dan turunannya, zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, yang menghubungkan antara yang di dalam dengan yang di luar. Syahadat pondasi ini, sholat tiang pancangi, poso dindingi, zakat sak turunannya itu pintu jendela nih, atapnya seperti orang membangun rumah, bila mampu sampai atapnya adalah haji, bila mampu. Nah saiki salah kaprah wong bangun omah kok saka atap. Durung genah haji, durung genah apa? Sajate salate budal haji. Iki arep gawe omah apa gawe tenda? Ya. Jadi sedemikian rupa risalah Muhammad SAW itu ditata dengan sangat baik. Jadi yang jenengan durung sholat, insya Allah memang sedang persiapan menuju ke situ. Yang penting ditemukan keakuannya dulu, keingsunannya dulu, supaya manunggal kelawan Gustine, supaya iso asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar beres sadatnya ketika Allahu Akbar beres, kabeh beres. Tadi negeri, bisa makan, di empat setara satu. Ini nggak ada tanya jawab ya, mereka nggak ada. Tolong ukuri syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ditanya syahadatmu, iya tapi mana wujudnya dalam hidupmu? Nek aku mikirnya mana wujudnya? Nek wong wis ngomong syahadat tapi berpikir bahwa adanya akibat karena adanya sebab, kuwi syahadatnya gak ono. Kalau masih wis ngomong syahadat tapi ngomong aku iso sugih karena aku rajin menabung, sebabnya kuwi wis gak, menurut saya udah gak syahadat. Karena jadi sebab kuwi ikhtiare menungso, akibat kuwi sing gawe Gusti Allah. Nek kene rajin sinau mesti pinter. Ini kan pikiran-pikiran sing wis gak ono tempate Gusti Allah. Mestine aku usaha sinau, tapi masalah aku dadi pinter iku duduk saka sinau, tapi masalah pandu. Nek aku munggah pangkat karena poso karena tirakat, sajane janjane bukan karena poso dan tirakat itu usaha itu makhluk, akibat juga makhluk. Kadang-kadang Gusti Allah jejerke, kadang-kadang begitu sering dijejerke terus manusia menganggap ini kepastian. Nek aku rajin sinau vokal, bendino aku pasti dadi penyanyi. Lali nek, kui usaha, kui martabat. Dadi penyanyi, dadi Via Valen atau dadi Nela Karisma itu masalah pandu. Saya melihat banyak orang mengucapkan syahadat, tapi saya menyangka bahwa akibat itu karena sebab yang diciptakan oleh kalian sendiri. Saya kira gitu.
Saya pernah waktu di Malang, Mas. Seorang Gus muda, saya lupa namanya. Kok gak kondo bawa ini kok pendapatnya hebat banget loh. Gak kondo gitu loh. Pertama itu dulu dong mestinya. Gitu. Uang yo gak hebat yo. Hebat Mas, tepuk tangan Mas Tejo. Jadi mau mikirnya suwe banget loh, ngomong. Di Malang waktu itu saya ngobrol sama seorang Gus. Beliau mengatakan, kita ini harus menjalani sifat-sifat Allah yang Rahman Rahim. Langsung tak interupsi. Ngapunten Gus. Rahman Rahim ini ku sanes sifatnya Allah ya. Loh pripun to? Sifatnya Allah itu wujud kita bakok mukhalafatunil hawadisi qiyamu binafsi sak piturute. Gus langsung nyekel sirah. Waduh ngajiku salah kabeh. Kita selama ini menganggap bahwa kasih dan sayang itu sifat, bukan itu nama. Ya. Itu asma-asma Allah, Rahman Rahim Malikul Qudus sampai akhir. Dalam hal sinau tauhid durung beres, ya akan terjadi salah kaprah berikutnya. Ada yang mengatakan contohnya, untuk apa kita bertuhan? Untuk apa kita beribadah? Yang penting kan kita jadi orang baik. Kalau kita sudah menjadi orang baik, kita tidak akan lagi ditanya iman dan Islam kita. Nanti dulu. Lek imane gak beres, Islamnya gak beres, tumindak apemu rumangsa tumindamu dhewe. Perbuatanmu engkau sangka adalah perbuatanmu sendiri, kebaikanmu engkau sangka sebagai kebaikanmu sendiri, dan tidak ada Allah di situ bagimu. Oleh karena itu disusun dengan sangat baik, iman dulu, Islam baru ihsan, baru perbuatan baik. Supaya tumindak iki ana dasare. Sampai yang itu tadi sampaikan belajarnya lah, berusahanya lah, dan lain sebagainya itu kan di wilayah ihsan, di wilayah perbuatan. Sebelum berbuat dasarnya harus baik. Problemnya sekolah-sekolah selama ini mengajarkan itu, bahwa kalau kamu rajin pasti pandai, kalau kamu tekun pasti dapat. Padahal gak ada hubungannya jangan-jangan. Bener, hebat itu. Mulane tak jelentreki itu karena iman dan Islamnya gak beres. Masalah sinau itu masalah usaha. Nek wong gak berusaha gak punya martabat. Ini masalah hasil, masalah mantu. Leres. Nah, ya. Bener. Ning saiki sekolah gak ngajarin ngono, makanya syahadatnya di mana? Mulane melu pengajian kenduri syafaat. Berarti dari daya ke budi, Ya. bukan dari budi ke daya. Karena dia iman yang ke satu apa? Percaya kepada Allah. Sekarang pertanyaan ke 1,5. Seberapa percaya sampai dengan Allah? Ora pati yo ternyata. Itu loh Mas persoalannya. Kalau menurut Gus Muhammad Nur Samad Kamba, orang sekarang tidak percaya kepada Allah, tapi percaya bahwa Allah ada. Ini nggak percaya kepada Allah, benar. Itu mesti melu pengajian kecak dulu. Coba sampai ngomong melu kenduri syafaat. Nah, Pancasila pun ketuhanan yang Maha Esa, bukan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, atau kepercayaan kepada adanya Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita bicara Pancasila, itu pun ada salah kaprahnya. Bukan dalam maksud untuk mengganti Pancasila, gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu kan hal-hal mengenai Tuhan. Hal-hal mengenai Tuhan yang tidak bisa Esa. Yang Esa itu Tuhan. Oke. Tuhan yang Maha Esa, benar. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa, kalau ketuhanan dipaksakan untuk Esa, jadinya konflik. Nah, ketuhanan itu hal-hal mengenai Tuhan. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Tidak bisa tunggal. Zatnya tidak terbilang. Sifatnya 20 tambah siji jais Gusti Allah. Asmane 99 yang populer. Af'alnya tidak berbilang, Allah tidak pernah berhenti af'alnya. Terus menerus menciptakan. Terjemahkan ketuhanan. Bakso itu satu. Tapi kalau kebaksoan itu banyak. Misalkan aku mau belajar kebaksoan, aku akan nanya, kamu mau belajar bisnis baksonya, ya kan? Atau mau belajar membuat bakso? Itu dua hal yang berbeda. Tapi gelindirannya apa kuahnya, itu semuanya kebaksoan.
Itu kan nggak jelas tadi Gus Chandra ngomongnya, saya tak perjelas itu. Iki mesti wonge UKP Pancasila. Nah, tauhid menjadi sangat penting supaya kita bisa tahu bahwa ketika kita belajar, dudu krana belajar kuwi awake dadi pinter, tapi krana Allah. Itu kalau kita percaya kepada Allah 100%. Bukan karena makan engkau menjadi kenyang, tapi Allah lah yang mengenyangkanmu. Ada dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya burung terbang bukan karena sayapnya, tapi karena kami menahannya di angkasa. Allah menjelaskan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak salah mengerti bahwa ternyata selalu ada peran Allah di dalam setiap Suatu hari aku perbuatan. pernah ditanya Gus gini, Yeah. Mbah Dejo, saya itu pernah sholat ya, ketika khusyuk itu enak banget itu, nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Terus ketika saya mencari lagi itu, kok nggak bisa ketemu rasa itu? Tak jawab, ngawur, tapi dia itu senang. Mungkin karena yang pertama yang sampai dicari itu Tuhan, Allah, maka merasakan kenikmatannya khusyuk. Terus yang selanjutnya, kamu ingin mencari nikmatnya khusyuk, nggak nyari Allah. Aku dhewe aku dhewe lho. Ngono ae. Padha ae nek sampean diterima nang kanca, dilungguhno kamar, kamare tibake ono AC-ne seneng apa-apa, sampean seneng ndek kamare kuwi. Lali nang kancane sampean. Ngono lho ibaratnya. Nah, tauhid Pinter tadi ya, enggak cerdas Mbak. cerdas. Gara-gara makan horo-horo. Nah, tauhid tadi itu untuk meluruskan bahwa ternyata peran Allah ada di setiap hal. Di setiap hal, bahkan tanpa kita sadari. Nah, Allah meliputi segala sesuatu itu artinya apa? Tidak ada yang zona bebas Allah, itu tidak ada. Semuanya dalam pengawasan Allah, dalam penguasaan Allah. Sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, Allah itu selalu ada. Kira-kira begitu. Tapi saya lihat tadi tauhid sendiri itu kan ya sebuah upaya, karena itu menurut Gus Mat tauhid masih wazannya taf'il gitu. Mengesahkan. Kalau esa sendiri kan wahdah gitu. Wahdah. Berarti yang kita cari kan bukan wahdatullah, keesaan Allah, tapi tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah. Nah, ini kan tauhid sebuah upaya. Nah, upayanya itu Ya ikhtiar ke manusia, memang upaya. Memang upaya, oleh karena itu kemudian Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk membantu manusia menemukan keesaan Allah. Nalika durung ana risalahnya, Ibrahim kan berikhtiar dengan jojo Tuhan iki matahari, jojo Tuhan iki bulan, dan sak piturute. Sampai kemudian Allah mewahyukan sesuatu kepadanya, ayat-ayatnya Allah, baru dia mengerti. Dalam bahasa Nabi disebutnya wahyu, dalam bahasa kita mungkin disebutnya ilham. Memang ikhtiar manusia untuk menemukan Allah. Nah, terus Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, itu ketuhanan di sini wahdah napa tauhid? Pasti bukan wahdah, Mas. Kalau menurut saya. Itu tauhid. Itu kan sebuah upaya. Tapi kalau upayanya dimulai dengan kekiluruan logika, rasa, ya gak iso. Aku dewe gak ngerti gitu. Aku wallah ya gak ngerti. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Gus Mat tauhid sama wahdah itu apa, tapi sebelum itu tak kasih landasan dulu untuk bisa berpikir ke situ. Amin. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya? Lo bukan. Itu landasan ketauhidan. Kalau tambah pinter tapi tambah sombong, apa namanya? Lo bukan. Ayo maju-maju jangan pantang mundur, ayo mundur-mundur jangan pantang maju. Maju pantang mundur itu kuno. Mundur pantang maju juga kuno. Semua kode wae. Sami mawon namanya. Oh, janjo. Oh, janjo.
Oke, itu landasannya. Terima kasih. Pak Bayar. Tapi jujur aku nggak ngerti aku nggak ngerti Wahdatul sama Taufik. Aku kalau bisa lebih, aku nggak jelas. Aku nggak ngerti. Gini ya, jadi menurut teori perkuliahan, kebetulan saya dulu bandaranya dari Jepara ini. Saya SMK Negeri 2 Jepara, jurusan kayu. Jepara sini. Rumah saya Jalan Ratu Kalinyamat dan sekarang saya di Kalinyamatan. Jadi dan Jepara dulu termasuk rumah kedua saya. Sekarang pun demikian. Nah, jadi dari sini terus saya terbang ke Timur Tengah dan jurusan saya Al-Adyan wal Madhahib, Religions and Denominations, atau kalau di sini perbandingan agama dan mazhab. Jadi ini Usuluddin sebetulnya itu 3 yang utama ya. Kalau ini secara pemikiran, ketuhanan, kemanusiaan yang nanti jadi kenabian, dan hari akhir. Dan ini diambil dari semua kepercayaan, inti dari kepercayaan yang ada di seluruh sejarah manusia, bahwa yang ada dalam pemikiran kita itu tentang ketuhanan, kemanusiaan, dan ke alam semestaan. Dan alam semestaan ini diambil akhirnya jadi kiamat, lalu kemanusiaan jadi kenabian, terus tentang ketuhanan ini jadi ketuhanan yang dalam rukun Islam menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, ketuhanan ini nanti ada kitab dengan hubungannya dengan kenabian, ada malaikat, terus